Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Asih, masih dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 4 sekolah dasar, yaitu sifat dan rumus luas bangun datar, khususnya untuk persegi panjang. Gambar-gambar yang menarik, bukan? Gak semua gambar tadi dibuat dari gabungan berbagai bentuk bangun datar loh. Mari kita belajar lebih banyak tentang bangun datar. Kali ini kita akan mengkhususkan diri pada persegi panjang dulu. Ini kompetensi yang perlu kalian kuasai melalui video ini. Salah satunya adalah menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Juga menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret, menyelesaikan masalah luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret, juga mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. Kita belajar lebih dahulu tentang sifat persegi panjang. Seperti namanya, persegi panjang, jika kita perhatikan bentuknya menyerupai bangun persegi, bukan? Hanya saja tidak semua sisinya sama panjang. Dua sisi dalam persegi panjang lebih panjang dari dua sisi yang lain. Dua sisi yang lebih panjang sering disebut sebagai panjang atau disingkat P, sedangkan sisi yang lebih pendek disebut lebar, sering disingkat L. Nah, kedua pasang sisi pada persegi panjang yang sama panjang saling berhadapan dan sejajar. Pada persegi ABCD, sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi DC, sedangkan sisi BC sama panjang dan sejajar dengan sisi AD. Coba kamu perhatikan sudut-sudut pada persegi panjang ABCD. Dapat kamu lihat bahwa keempat sudut pada persegi ABCD berbentuk siku-siku. Nah, karena berbentuk siku-siku, masing-masing besarnya 90 derajat. Maka, jika dijumlahkan keempat sudut persegi panjang, jumlahnya menjadi 360 derajat. Sekarang mari kita pelajari tentang simetri lipat pada persegi panjang. Untuk mempelajari simetri lipat pada bangun datar, kita bisa melipat kertas yang berbentuk persegi panjang, berbentuk bangun datar yang kita pelajari, khususnya persegi panjang kali ini, pada sumbu-sumbu tertentu. Misalnya kita mau melipat dengan cara menghimpitkan sudut A dengan sudut D. Jadi kita akan melipat bangun ini persegi panjang yang merah ini di garis sesuai garis ini. Jadi nanti kita himpitkan sudut D ke sudut A dan sudut C ke sudut B. Coba kita lihat seperti apa hasil lipatannya. Ketika kita himpitkan sudut D ke sudut A, sudut C ke sudut B, persegi panjang akan berhimpit dengan sempurna atau simetris. Jadi kita dapat satu sumbu simetri. Jadi garis yang membelah sebuah bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar ini bisa disebut sebagai sumbu simetri, yaitu garis yang tepat berada di antara sisi AB dan sisi DC garis ini. Baik, kita coba lipat persegi panjang dengan sumbu yang lain. Misalnya dengan kita himpitkan sudut A ke sudut B dan sudut D ke sudut C. Kita lihat seperti apa hasil lipatannya, apakah bisa simetris juga. Ketika kita himpitkan sudut A ke sudut B dan sudut D ke sudut C, hasilnya juga simetris. Jadi sekarang kita sudah dapat dua sumbu simetri. Tadi sumbu simetri pertama sejajar dengan garis AB dan DC, sumbu simetri kedua sejajar dengan sisi AD dan sisi BC di sini.
Kita coba dengan cara yang lain, misalnya dengan kita lipat persegi panjang ABCD ini pada diagonal-diagonalnya. Seperti apakah hasil lipatannya? Ternyata hasilnya tidak berimpit dengan sempurna, tidak simetris. Kita coba lipat persegi panjang ABCD dengan cara yang lain, misalnya pada diagonal BD. Seperti apa hasilnya? Ternyata juga tidak simetris. Jadi, persegi panjang hanya memiliki dua sumbu simetri. Itu ya, anak-anak. Baik, selanjutnya kita pelajari tentang simetri putar pada persegi panjang. Untuk mempelajari simetri putar, kita gambar bayangan bangun datar yang akan kita coba pada kertas. Kita tempelkan kertas berbentuk persegi panjang di atasnya, kemudian kita putar-putar. Misalnya kita putar 90 derajat ke arah kanan atau searah jarum jam. Apakah hasilnya bisa simetris? Kita coba. Oh, ternyata kalau kita putar 90 derajat ke arah kanan tidak simetris. Untuk melakukan ini secara manual, kalian bisa buat kertas berbentuk persegi panjang, kemudian ditekan di bagian tengahnya tepat sebelum diputar-putar ya anak-anak. Misalnya dengan kalian buat garis diagonalnya, kemudian pertemuan diagonalnya kalian tekan, baru kertasnya diputar-putar. Selanjutnya kita coba putar lagi persegi panjang KLMN 90 derajat lagi, jadi 180 derajat searah jarum jam. Ketika kita putar 180 derajat searah jarum jam, sudut K berimpit tepat dengan sudut N. Sudut L berimpit dengan tepat dengan sudut M. Kemudian sudut N berimpit dengan bayangannya di K, sedangkan yang ini juga berimpit dengan tepat. Jadi pada posisi ini ketika diputar 180 derajat searah jarum jam, persegi panjang KLMN simetris dengan bayangannya semula. Kita coba putar lagi 90 derajat lagi ke arah kanan, jadi putarannya 270 derajat searah jarum jam. Ternyata ketika diputar 270 derajat searah jarum jam tidak simetris. Kita coba putar lagi 90 derajat lagi ke arah kanan sehingga total putarannya 360 derajat searah jarum jam. Apakah akan simetris? Setelah diputar 360 derajat, sudut A kembali ke sudut A, sudut L kembali ke sudut L, sudut N juga kembali ke sudut N, begitu juga sudut M. Jadi, karena tadi selama diputar hingga 360 derajat, kita dua kali berhimpit dengan tepat, yaitu pada putaran 180 derajat dan 360 derajat, maka bisa kita katakan persegi panjang itu simetri putarnya tingkat 2, atau tingkat simetri putar pada persegi panjang adalah 2. Jadi semua bangun datar pasti minimal tingkat simetri putarnya 1, sedangkan persegi panjang punya simetri putar tingkat 2. Begitu ya anak-anak cara mengetahui simetri putar pada bangun datar. Setelah mempelajari sifat-sifat persegi panjang, kita pelajari tentang rumus ruas persegi panjang. Ada dua contoh persegi panjang di sini, yaitu persegi panjang RSTU dan persegi panjang DEFG. Misalnya kita bagi persegi panjang ini panjang dan lebarnya dengan jarak yang sama, sehingga kita membentuk persegi satuan. Sebagai contoh, kita mulai dengan persegi panjang RSTU. Kita bagi lebarnya dan panjangnya dengan jarak yang sama. Nah, berapa persegi satuan yang terbentuk? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tadi di sini persegi panjang RSTU panjangnya kita bagi menjadi 5 ruas yang sama, lebarnya kita bagi menjadi 5 ruas yang sama. Sedangkan luasnya menjadi 20 persegi satuan.
Kita coba cara yang sama pada persegi DEFG. Kita bagi lebarnya menjadi 3 ruas yang sama, panjangnya kita bagi menjadi 6 ruas yang sama. Berapa persegi satuan yang terbentuk? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dengan panjang 6 satuan, lebar 3 satuan, persegi satuan yang terbentuk adalah 18 persegi satuan atau luasnya 18 persegi satuan. Terus bagaimana ya cara menuliskan rumus luas persegi panjang? Coba perhatikan. Tadi persegi panjang yang pertama, lebarnya 4, panjangnya 5, luasnya 20. Yang lebarnya 3, panjangnya 6, luasnya 18. 3 dan 6. Untuk jadi 18, tanda hitung apa ya yang tepat? Sekarang mari kita rumuskan bersama bagaimana cara menghitung luas persegi panjang. Nah, masih ingat bukan tadi bahwa persegi panjang RSTU yang panjangnya 5 satuan dan lebarnya 4 persegi satuan, luasnya 20 persegi satuan. Sedangkan persegi panjang DFG dengan panjang 6 satuan, lebar 3 satuan, luasnya 18 persegi satuan. Kira-kira menurutmu tanda hitung apa ya yang tepat? Kali, bagi, tambah, atau kurang? Iya, benar. benar. Sehingga dapat kita rumuskan bahwa luas persegi panjang itu dihitung dengan cara mengalikan panjang dan lebarnya. Begitu ya, kenapa kalau misalnya kalian di buku rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau bisa juga disingkat P kali L. Yaitu kalau kita bagi panjang dan lebarnya menjadi persegi satuan yang sama ukurannya akan sama jumlahnya dengan panjang jika dikalikan lebarnya. Mari kita berlatih menerapkan rumus luas persegi panjang. Coba kamu hitung berapa luas persegi panjang yang ada di layar. Persegi panjang ini panjangnya adalah 5 persegi satuan. Panjangnya 6 persegi satuan, lebarnya 5 persegi satuan. Jadi kalau kita masukkan rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar, maka luasnya sama dengan 6 kali 5 persegi satuan, dan hasilnya adalah 30. Apakah benar hasilnya 30 persegi satuan? Kita coba hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, jadi dengan rumus tadi kita bisa menghitung luas persegi panjang. Kita coba contoh yang lain, misalnya persegi panjang berwarna coklat ini. Berapa ya luasnya? Panjang persegi panjang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persegi satuan. Lebarnya 4 persegi satuan. Maka kalau kita hitung dengan rumus, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar sama dengan 7 kali 4 persegi satuan, dan hasilnya adalah 28 persegi satuan. Apakah benar 28? Kita hitung bersama persegi satuan pada gambar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Benar bukan? Ya, supaya lebih mahir, lebih hafal rumus luas persegi panjang, kita coba contoh yang lain. Di sini persegi panjang kita, panjang dan lebarnya dinyatakan dengan satuan cm. Jadi tidak bisa kita buat persegi satuan, tapi dengan satuan panjang cm. Berapa ya luasnya? Panjang persegi panjang 5 cm, lebarnya 3 cm. Kalau kita hitung dengan rumus, maka luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 5 cm kali 3 cm, dan hasilnya 15 cm persegi. Begitu ya anak-anak? Kalau kita bagi persegi panjang tadi, kita buat garis-garis dengan jarak masing-masing 1 cm, kita bisa hitung berapa persegi satuan yang terbentuk. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama bukan hasilnya? Baik, nanti jadi kedepannya kita tidak harus menggambarkan persegi satuan. Kalau kita sudah hafal rumusnya, tinggal tulis rumusnya, masukkan angkanya, hitung luasnya. Nah, ada satu contoh lagi, misalnya sebuah persegi panjang dengan panjang 4 cm, lebar 6 cm. Berapa ya luasnya? Kita tulis rumusnya, masukkan angkanya, 6 cm kali 4 cm, maka hasilnya adalah 24 cm persegi. Kita hitung, kita buktikan bersama. Nah, selanjutnya kita coba contoh yang lain. Ini pura-puranya persegi panjang ini lebarnya 50 cm, panjangnya 70 cm. Ini kalau besar seperti ini agak sulit ya menggambarkan dalam bentuk persegi satuan. Nah, itulah gunanya rumus, jadi mempermudah cara kita menghitung. Panjang persegi panjang 70 cm, lebarnya 50 cm, maka tinggal tulis saja rumusnya. Luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 70 cm kali 50 cm, dan hasilnya adalah 3500 cm. Itu ya anak-anak. Kita perlu banyak berlatih supaya mahir berhitung. Selanjutnya kita coba satu soal lagi. Kita hitung persegi panjang yang panjangnya 80 cm dan lebarnya 45 cm. Kita tulis rumusnya, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 80 cm kali 45 cm, maka hasilnya adalah 3600 cm persegi. Begitu ya anak-anak. Setelah kita sebelumnya sudah belajar tentang rumus luas persegi panjang, selanjutnya kita belajar tentang keliling persegi panjang. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Ini adalah gambar ruangan yang ukurannya adalah 4 kali 5 cm persegi. Kalau misalnya kalian akan berjalan mengelilingi tepi ruangan tersebut, berapa ya jarak yang kalian tempuh keseluruhan sampai kembali ke titik awal? Pertama, kalian akan berjalan 1, 2, 3, 4, 5 meter. Kemudian berjalan lagi
Tadi sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sampai kembali ke sudut yang sama, ternyata kalian harus melewati 18 meter secara keseluruhan, bukan? 18 itu tadi ditempuh dengan 5 meter pada sisi panjangnya, kemudian 4 meter sisi lebarnya, 5 meter sisi panjangnya lagi, 4 meter sisi lebarnya lagi. Jadi 18 itu didapatkan dari 5 tambah 4 tambah 5 tambah 4 lagi. Jadi untuk mengelilingi ruangan berbentuk persegi panjang, kamu harus melewati 2 kali panjang dan 2 kali lebar, bukan? Karena itulah keliling persegi panjang bisa kita rumuskan dengan 2 kali panjang ditambah lebar, atau bisa juga kita singkat 2 kali P ditambah L. Begitu ya. Nah, supaya lebih memahami rumus keliling persegi panjang, kita coba dengan mengerjakan soal. Berapa coba keliling persegi panjang di layar? Panjang persegi panjang adalah 7 cm atau 7 satuan luas. Kemudian satuan panjang, kemudian lebarnya 4. Kelilingnya kalau kita tulis dengan rumus sama dengan 2 kali 7 ditambah 4. Jadi sama dengan 2 kali 11. Dan hasilnya adalah 22 cm. Baik, kalau yang ini berapa kelilingnya? Panjangnya 22, lebar 8. Kalau kita masukkan rumusnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 22 cm ditambah 8 cm. Hasilnya 2 kali 30 cm sama dengan 60 cm. Gitu ya, tinggal tulis rumusnya, masukkan angkanya, hitung hasilnya. Udah bukan? Nah, kita coba satu soal lagi. Ada sebuah persegi panjang yang panjangnya 57 cm dan lebarnya 43 cm. Untuk menghitung kelilingnya, tulis rumusnya dulu. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 kali 57 cm ditambah 47 cm, sama dengan 2 kali 100 cm. Hasil akhirnya adalah 200 cm. Udah bukan? Jangan malas berlatih supaya kalian lebih mahir berhitung. Karena belajar berhitung itu seperti berolahraga. Kalau olahraga memperkuat badan, kalau banyak berlatih berhitung memperkuat atau mempertajam otak kalian. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulan materi kali ini adalah sifat persegi panjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut yang besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku, memiliki 2 sumbu simetri, dan simetri putarnya tingkat 2. Kemudian kita tadi juga belajar tentang rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kita juga belajar keliling persegi panjang tadi. Keliling persegi panjang adalah panjang ditambah lebar dikalikan 2 atau 2 kali panjang ditambah lebar. Ingat ya rumusnya supaya kalian tidak kesulitan ketika mengerjakan soal. Jadi yang penting hafal rumusnya, masukkan angkanya, dan hitung dengan teliti. Baik, terima kasih sudah belajar bersama Bu Asih kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.